Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sudah sharing dan membuatkan video tentang update dari PLTS Powerwall yang saya miliki yang ini. Saya sudah tambahkan 2 modul panel surya dengan total 760 watt peak, kemudian menambahkan 1 SCC yang ukuran 30 ampere, sehingga total dari solar cell atau modul panel surya yang saya miliki sekarang adalah 1080 watt peak dengan 2 SCC 10 ampere dan 30 ampere. Dan kemudian produksinya pun cukup tinggi. Untuk 2 modul panel surya itu bisa di angka 3 kWh dalam 1 hari produksi, karena sudah saya upgrade di sisi input dari panel surya dan juga SCC atau untuk input energi. Selanjutnya saya akan upgrade untuk energi storage-nya atau baterai-baterainya. Jadi di beberapa tahun lalu saya sudah recycle banyak sekali baterai-baterai bekas laptop. Nah, yang dipasang di PLTS Powerwall ini baru sekitar 30-40%-nya saja. Ini hanya 700 sel yang dipasang. Nah, untuk meningkatkan kapasitas energi dari Powerwall yang saya miliki, maka saya harus menambahkan baterai-baterai sisa dari recycle yang saya lakukan. Kita lihat dulu untuk baterai-baterai tersebut. Oke teman-teman, ini semua adalah sel-sel baterai yang saya miliki yang belum dipasang atau belum dirangkai untuk menjadi baterai pack. Ini masih banyak berhamburan di sini, sudah saya kumpulkan untuk 444 dalam tiap barisnya. Kemudian masih ada lagi banyak ya. Ini saya bungkus-bungkus waktu kemarin ngirim dari Bogor ke Kalimantan Timur. Di sini saya masih punya baterai polimer, masih banyak. Di sini juga baterai polimer. Kemudian ini yang dikirim dari Bogor kemarin masih banyak. Di sini saya sudah punya 15 pak baterai yang sudah dirangkai seperti ini. Ini satu blok seperti ini ada 40 sel, artinya 40 baterai yang akan saya rangkai menjadi paralel. Ini kutub negatif di bagian sini. Di sini positifnya semua. Jadi ini rangkaiannya paralel. Ini semua ada 15 blok, ditambah ini semua nanti akan saya rangkai semua, kemudian saya tambahkan untuk meningkatkan kapasitas dari storage energi untuk PLTS Powerwall yang saya miliki. Nah, nanti selanjutnya saya akan memasangkan busbar. Jadi nanti dipasang busbar di sini. Busbar itu fungsinya untuk menyatukan kutub-kutub positif di baterai pack ini, juga kutub negatifnya di sini, sehingga nanti kutub positif dan kutub negatif itu bisa menjadi satu rangkaian. Kemudian ada outputnya di sini untuk bisa dirangkai menjadi baterai pack sistem 7 seri. Jadi nanti tinggal ditambahkan aja, ini masih 15. Mungkin nanti saya tambah bisa menjadi 21 pak, sehingga nanti ada tambahan 3 pak di paralel dan ada 7 di seri. Jadi ada 21 pak yang akan dirangkai menjadi sistem 7 seri. Nah, ini masih 15 pak ya. Ini ada nomor-nomornya nih, blok 14, 15, berarti masih kurang sekitar 6. Di sini sudah saya siapkan. Ini udah jadi, tinggal dilem dan dijadikan 1, 2, 3, 4. Mungkin ini nanti 5 dan ini 6 nih, masih ada kurangannya dikit-dikit. Jadi untuk update selanjutnya nanti akan saya buat, mungkin ada video terbaru nanti akan
saya share pembuatan dan pemasangan dari baterai pak ini menjadi rangkaian 40P, dan kemudian nanti akan saya upgrade dan saya tambahkan baterai-baterai pak ini ke PLTS Powerwall yang saya miliki. Jadi untuk info saja bahwa baterai-baterai ini sebenarnya kapasitasnya sudah rendah. Ini saya sisihkan karena kapasitas realnya itu sudah di bawah 1000, sekitar 1500 ke bawah lah. Ini sisa kapasitas 1275. Ini saya tes terakhir di bulan Januari 2021. Sini sudah saya tuliskan semua kapasitas realnya, juga tanggal pengecekannya. Jadi sudah saya biarkan selama beberapa bulan di sini, dan belum sempat untuk dibuat busbarnya, dibuatkan rangkaian dari seluruh baterainya supaya bisa digunakan energinya. Nah, karena baterai-baterai ini kapasitasnya rendah, mungkin nanti akan saya buatkan sendiri khusus untuk baterai ini. Jadi penggunaan BMS nya nanti terpisah, tidak dijadikan satu dengan baterai yang sekarang sudah saya pasang di PLTS Powerwall. Baterai-baterai ini karena rating charge dan discharge nya itu rendah, jadi mungkin hanya menggunakan BMS yang ratingnya 20 ampere atau 30 ampere lah mungkin, supaya menjaga sel-sel ini tidak over, karena karakternya ini, sel ini sudah mulai terdegradasi, sehingga dia untuk input energi saat di charger itu tidak boleh tinggi arusnya. Satu sel ini rata-rata hanya mampu di charging di 100 mA. Jadi tidak boleh lagi di charging dengan menggunakan arus di atas 500 mA. Kalau kita paksakan sel-sel ini di charging dengan arus yang tinggi, misalkan 500 mA per sel, maka mudah terjadi overheat. Artinya peningkatan temperatur dari sel ini cepat sekali meningkat, biasanya di atas 60 derajat Celcius, sehingga baterai-baterai ini menjadi panas, dan ini tidak bagus jika kita menggunakan baterai yang sisa-sisa kapasitas energinya sudah mulai rendah seperti ini, di charging dengan arus tinggi, maka mudah sekali selnya mengalami overheating. Cara termudah yaitu membatasi arus charge discharge yang rendah, sehingga sel ini masih bisa digunakan lebih baik. Dengan karakter sel yang sudah mulai terdegradasi seperti baterai ini, mungkin teman-teman sudah banyak mengalami kapasitas yang sudah rendah untuk baterai Sanyo. Ketika di charging dengan arus normal 500 mA misalkan, atau 1 ampere, maka sel seperti ini akan mudah sekali terjadi overheat, panas sekali selnya nanti. Nah, karena sel-sel yang seperti ini karakternya mudah sekali panas ketika dicas dengan arus normal, maka saya memiliki beberapa tips. Baterai-baterai ini kan sudah banyak sekali mengalami degradasi kapasitas. Kapasitas realnya udah tidak lagi seperti baru. Sisa kapasitasnya itu hanya 50%, bahkan ada yang sisa 30%. Dengan karakter sel yang seperti itu, pengisian-pengisiannya dari setiap pak ini akan saya batasi. Jadi misalkan ini ada 40 sel dalam satu rangkaian. Dalam satu pak ini kan ada 40 sel, maka satu selnya ini saya berikan saja kira-kira 100 mA. Kalau dikali 10 berarti ada 1 ampere atau 1000 mA. Ketika ada 4 berarti satu baterai pak ini hanya bisa, atau hanya normalnya hanya diisi dengan arus 4 ampere. Jangan melebihi dari arus
ampere karena bisa menyebabkan temperaturnya meningkat. Itu yang sudah banyak saya pelajari dari karakteristik sel lithium ion bekas baterai laptop yang sudah mengalami degradasi kapasitas. Karena itu baterai-baterai ini nantinya akan saya pasangkan dengan BMS yang arus pengisian dan pengurasannya rendah saja. Mungkin nanti saya akan pasang BMS yang ya mungkin hanya 30 ampere atau 20 ampere aja. Karena rencananya ini ada 7 baterai yang di seri, kemudian ada yang di paralel menjadi 3. Jadi nanti ada 3 baterai seperti ini. Rencananya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang di seri untuk sistem 24 ya. 7 seri dan 3 paralel. Jadi ini blok 1, 2, 3 ini di paralel. Sehingga totalnya nanti ada 120 sel per paralel, dan juga kesininya serinya ada 7 blok. Jadi nanti di video selanjutnya saya akan membuat ini, meneruskan project ini untuk menambah kapasitas PLTS Powerwall. Karena saya baru punya baterai-baterai ini, jadi ya saya manfaatkan aja baterai-baterai sisa ini untuk menjadi storage energi dan bisa dimaksimalkan untuk penggunaan energi hari-hari. Jadi sekian video kali ini. Selanjutnya ditunggu saja untuk proses-proses perakitan baterai-baterai pak yang ini, yang kapasitasnya sudah mulai rendah, dan nanti akan saya tambahkan di PLTS Powerwall yang saya miliki. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.